Pengenalan marketing dan kewirausahaan, ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi ini adalah segala sesuatu atau segala hal yang dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah organisasi gitu ya. Makanya kita kalau belajar manajemen seperti yang pernah dijelaskan di definisi video saya tentang definisi manajemen. Manajemen itu adalah ilmu dan juga merupakan seni. Kenapa kok seni? Karena manajemen itu sifatnya dia selalu menyesuaikan diri. Jadi sebuah gaya manajemen yang bagus pada suatu organisasi ditetapkan pada organisasi lain belum tentu bagus, ya kan? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Itu penyebabnya adalah lingkungan organisasi. Jadi lingkungan organisasi ini kalau kita bagi secara garis besar gitu ya, kita bagi secara umum saja. Lingkungan organisasi itu terbagi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Ya, ketika saya sebutkan internal, pasti Anda sudah menebak, yang kedua pasti eksternal. Namun yang sering Anda salah menebak adalah lingkungan internal itu adalah lingkungan di dalam organisasi. Lingkungan eksternal adalah lingkungan di luar organisasi. Nah, secara bahasa memang seperti itu. Tapi dalam konsep manajemen tidak. Jadi dalam konsep manajemen itu, lingkungan internal itu adalah seluruh atau segala hal yang bisa diatur oleh organisasi. Ya, yang ada dalam kendali organisasi itu disebut lingkungan internal. Mau dia di dalam organisasi, mau di luar organisasi gitu ya. Kalau selama dia bisa diatur, bisa dikendalikan ya namanya lingkungan internal. Sedangkan lingkungan eksternal adalah pokoknya yang sudah tidak bisa dikendalikan. Artinya si organisasi ini hanya menyesuaikan diri saja kepada perubahan-perubahan dari lingkungan eksternal tersebut gitu. Jadi dia cuma bisa merespon. Sementara kalau lingkungan internal itu dia bisa siapkan, dia bisa bikin, bisa bagus, bisa tidak, itu dia sendiri yang menentukan. Oke, apa saja lingkungan-lingkungan eksternal tersebut? Nah, lingkungan eksternal itu juga ada yang langsung, ada juga yang tidak langsung gitu ya. Kalau yang langsung contohnya pertama konsumen. Kalau perusahaan bisnis gitu ya. Kalau perusahaan bisnis lingkungan eksternalnya yang langsung yang pertama adalah konsumen. Konsumen ini siapa? Konsumen ini adalah pihak yang mengkonsumsi, yang menggunakan produk yang kita tawarkan. Apakah konsumen itu orang? Belum tentu. Bisa jadi konsumen itu adalah organisasi juga. Misalnya sebuah perusahaan, ya kan? Kemudian dia membutuhkan kajian, dia butuh masukan gitu ya. Dia minta kajian sama perusahaan konsultan misalnya. Perusahaan konsultan tuh konsumennya siapa ya? Perusahaan yang pertama tadi. Jadi konsumen tuh jangan dibayangkan manusia. Jadi konsumen itu bisa siapa saja. Bisa pemerintah, bisa lembaga, bisa organisasi. Tapi yang banyaknya memang konsumen itu adalah individu-individu. Kemudian yang kedua adalah supplier. Supplier ini adalah pemasok. Jadi kalau kita misalnya menciptakan produk, ya kan, pasti ada pasokan. Ya, pemasok itu adalah lingkungan eksternal juga karena nggak bisa kita atur. Kalau seandainya kita menyalahi kontrak atau kita melakukan sesuatu yang tidak mereka senangi, ya supplier ini kan bisa saja nanti menutup jalur supply-nya kepada kita gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah. Pemerintah ini merupakan pihak eksternal juga. Dia bersifat atau berperan sebagai regulator atau penetap aturan gitu ya, penetap aturan. Dia yang menentukan bagaimana aturan main perusahaan di dalam industri. Kemudian ada juga serikat pekerja. Serikat pekerja ini adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh para pekerja. Walaupun pekerjaannya adalah lingkungan internal, tapi ketika mereka bikin organisasi, itu mereka jadi eksternal. Kita nggak bisa atur. Mereka mau demonstrasi, mereka mau melakukan protes dan lain-lain sebagainya. Makanya organisasi serikat kerja ini kan biasanya dijadikan sebagai apa ya, sebagai penyampai aspirasi dari para pekerja gitu ya. Karena dia kalau misalnya pekerja ini menyampaikan pendapatnya sendiri, kadang-kadang nggak didengarkan oleh perusahaan karena dia masih pihak internal. Tapi kalau dia sudah bikin serikat, dia kemudian berkumpul, mereka memiliki kekuatan karena mereka adalah pihak eksternal jadinya. Kemudian yang terakhir adalah pesaing. Ya, pesaing itu adalah eh, perusahaan ya atau organisasi yang melayani konsumen yang sama. Itu namanya pesaing, gitu ya. Tidak selalu produknya sama, tapi kalau konsumennya sama itu baru pesaing. Misalnya perusahaan sepatu, kita punya sepatu, tidak semua perusahaan sepatu lain adalah pesaing kita. Konsumen kita siapa? Misalnya kita melayani konsumen sepatu untuk
kelas menengah ke bawah misalnya ya sepatu-sepatu merek Adidas atau apa yang untuk kalangan atas itu bukan pesaing kita namanya ya. Oke, kemudian ada lagi lingkungan tidak langsung. Lingkungan tidak langsung ini misalnya teknologi, perubahan teknologi tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan, perusahaan cuma bisa menyesuaikan diri atau merespon terhadap perubahan teknologi ini. Banyak perusahaan-perusahaan yang gagal merespon perubahan teknologi sehingga mereka ya tersingkirkan. Contohnya yang paling populer adalah Nokia misalnya. Dulu waktu saya masih kuliah tahun 2002 sampai 2008 ya kan, bahkan sampai 2010 mungkin, Nokia ini adalah HP sejuta umat. Hampir semua orang pokoknya HP-nya Nokia gitu. Itu yang terbaik, HP 33 sekian gitu ya. Nah, Nokia ini tidak melakukan kesalahan, dia tidak strateginya tidak salah, dia tidak konsumennya bukannya tidak puas, konsumennya puas terus gitu. Tapi dia tidak merespon perubahan teknologi. Jadi teknologi sudah berubah ke handphone jenis smartphone ya kan. Kemudian handphone sudah bisa ini, sudah bisa itu, dia terlambat. Sehingga Nokia itu ya tutup. Jadi salah satu ucapan yang cukup terkenal yang disampaikan oleh Direktur Nokia, kami tidak membuat kesalahan apa-apa katanya. Kami tidak berbuat salah, kami konsumennya tetap puas, kami tidak ini, tapi tiba-tiba kami bangkrut dan tidak bisa lagi berbisnis katanya. Kemudian ada lagi lingkungan eksternal tidak langsung ekonomi ya. Perubahan ekonomi itu pasti membawa perubahan atau menentukan keberhasilan perusahaan atau tidak. Apalagi di masa pandemi sekarang ini ekonomi lagi turun gitu ya. Makanya kan pemerintah itu membuka PSBB kan karena ekonomi kita ini kalau seandainya tidak berjalan ya perusahaan-perusahaan bisa bangkrut. Kalau perusahaan bangkrut ya artinya dia tidak bisa pegawai banyak ini terjadi pengangguran dan lain-lain sebagainya. Kemudian politik ya, dan ini juga salah satu alasan kenapa kok para pebisnis besar dia ikut terjun ke politik karena dia ingin walaupun tidak bisa diatur gitu ya, paling tidak sedikit mempengaruhi gitu. Kemudian demografi. Demografi ini berhubungan dengan usia, jenis kelamin apa segala macam. Kemudian ada juga lingkungan internal. Lingkungan internal itu terdiri dari misalnya budaya perusahaan. Nah, budaya ini nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan yang ada di perusahaan itu bisa diatur. Kemudian karyawan. Ya, karyawan juga lingkungan internal. Perusahaan bisa menentukan karyawannya ada 10, ada 15, ada 100, bisa ditentukan. Kalau karyawannya tidak bagus kerjanya bisa dikeluarkan. Makanya dia disebut sebagai lingkungan internal gitu ya. Kemudian pemegang saham dan yang terakhir dewan direksi, ya. Nah, itulah lingkungan organisasi, ya kan? Kalau kita simpulkan lingkungan organisasi itu ada dua, internal dan eksternal. Bedanya internal bisa diatur, eksternal tidak bisa diatur. Lingkungan eksternal itu terdiri lagi dari yang langsung dan yang tidak langsung. Oke, demikian saja video singkat kita kali ini. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum, salam marketing dan kewirausahaan.